Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh pemirsa Sultra TV yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Senang sekali hari ini kita bertemu lagi di acara yang paling kita tunggu sore hari ini. Dimana lagi kalau bukan di Syiar Majelis Talim Ramadan edisi hari ini. Senang sekali saya Odang hari ini kembali bertemu dengan seluruh ibu-ibu yang paling cantik sore hari ini tentunya. Kalau di sebelah sini sudah ada BKMT dari Kecamatan Wawua, dan juga sebelah sini sudah hadir ibu-ibu dari BKMT Kecamatan Kadia. Yang tentunya hari ini sudah tidak sabar untuk mendengarkan syiar dari Ustadz narasumber kita hari ini, yang pastinya akan memberikan banyak sekali informasi untuk kita semua yang nanti akan kita bahas dan akan kita kulik secara dalam bersama narasumber kita. Namun sebelum kita mulai mendengarkan syiar sore hari ini, saya mau dengar dulu yel-yel untuk membangkitkan semangat kita sore hari ini. Siap ibu-ibu? Siap! Oke, kita coba. Syiar Majelis Talim Ramadan. Dari angan nyaman dan bahagia. Luar biasa sekali sore hari ini menjelang puasa, ibu-ibu semangatnya masih luar biasa. Masih tetap terjaga semangatnya, dan pastinya hari ini sudah siap untuk kita dengarkan syiar dari narasumber kita yang sudah hadir, sudah berada di samping saya. Narasumber kita Dr. Haji Daniel Idrus, LC MTHI, yang pastinya hari ini akan memberikan seluruh informasi tentang 4 hal yang dilakukan dalam bulan Ramadan. Pastinya pemirsa di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio sudah tidak sabar ingin mendengarkan 4 hal tersebut. Untuk itu, silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Amma ba'd, yang saya hormati dan saya muliakan ibu-ibu semua yang hadir pada hari ini. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Juga MC yang bersamai kita pada hari ini, serta para pemirsa TV Sultra yang ikut menyaksikan tayangan siar pada hari ini. Alhamdulillah, tema kita pada pagi hari ini berkenaan tentang 4 hal yang seharusnya kita perbanyak di dalam bulan Ramadan. Disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Di dalam sahihnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wastaghfiru fihi min arba'i khisalin." Perbanyaklah di dalam bulan Ramadan 4 hal. Kita disuruh perbanyak 4 hal. Khaslataini tardawna bihima rabbakum. 2 hal yang semoga Tuhan itu ridho kepada kita. Dan 2 hal lagi, khaslataini la ginabikum anhum. Ada 2 hal yang seharusnya bisa kita minta di dalam bulan Ramadan. 2 hal yang semoga Allah ridha, dan 2 hal jangan kita tinggalkan. Mudah-mudahan kita minta di dalam bulan Ramadan 2 hal ini. Fa ammal khaslatani, adapun 2 hal itu yang kita perbanyak dalam bulan Ramadan, kata Nabi, fa syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfiruna. Mengucapkan syahadat tidak ada Tuhan selain Allah, asyhadu an la ilaha illallah, dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Jadi perbanyak syahadat, perbanyak istighfar. Dan 2 hal lagi, fa ammal khaslatani, 2 hal yang tidak boleh kita tinggalkan, harus kita minta, yaitu tas'alunahul jannah wa ta'uduna bihi minan nar. Engkau meminta surga dan meminta perlindungan dari api neraka. Ini yang sering kita baca.
Ketika apa? Ketika berbuka puasa. Apa kita baca Bu kalau buka puasa? Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah saktika wan nar. Asyhadu an la ilaha. Ini seperti sudah mau buka puasa Bu ya. Bagaimana sih ya? Seperti sudah ada makanan kita Bu. Ya. Makanya kita baca itu karena Nabi katakan perbanyak bersyahadat. Apa itu syahadat? Syahadat itu persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita bersaksi, kalau orang di pengadilan, orang yang bersaksi itu yang menyaksikan perkara. Hari ini sampai hari ini, adakah yang pernah menyaksikan adanya Allah? Tidak ada. Karena Allah itu bukanlah manusia seperti kita. Tidak ada wujudnya. Jangan ikuti, mohon maaf, ada satu pemahaman taklim ma'rifah itu di YouTube, dia katakan Allah itu bentuknya laki-laki. Nah ini akhirnya masuk penjara dia gara-gara menistakan Tuhan. Kita bersyahadat menyaksikan apa? Menyaksikan segala penciptaan Allah, dan kita mengambil kesimpulan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang menciptakan semua yang ada di muka bumi ini. Kita bersaksi bahwa apapun yang kita nampak di muka bumi ini pasti ada penciptanya. Kita jalan, naik pesawat, lihat langit, lihat ke bawah bumi, kita berpikir pasti ada yang menciptakan, tidak mungkin tercipta sendiri. Kita datang ke hutan, lihat hewan-hewan yang saling membantu, lihat bagaimana bertelur, bagaimana, pasti dalam hati pasti ada yang menciptakan ini. Maka setiap yang kita saksikan itulah kemudian kita bersaksi pasti ada yang menciptakan. Itulah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Nabi Musa alaihissalam, itu Nabi Musa. Nabi Musa itu ingin sekali melihat Allah. Sampai-sampai dia naik di Bukit Tursina untuk mendapatkan kitab Taurat. Apa yang dikatakan Nabi Musa? Ya Rabbi arini andur ilaik. Ya Allah, perlihatkan dirimu, saya ingin melihat. Apa jawaban Allah dalam Al-Quran? Musa, lan tarani, kamu tidak bisa melihat. Tapi kalau engkau ingin melihat Musa, walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau betul kamu mau lihat saya Musa, maka perhatikan gunung itu. Kalau gunung itu tetap pada tempatnya pada sedia kala, maka pasti kamu bisa melihat. Apa yang terjadi? Gunung yang makhluk yang kecil, yang kalau kita bandingkan dengan galaksi ini, gunung yang makhluk yang kecil, kalau dibandingkan dengan bumi ini dan seluruh alamnya, kecil sekali. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah bertajalli, hanya cahayanya yang kecil yang dia sampaikan ke gunung itu, hancur Bukit Tursina, terpelanting Nabi Musa dan pingsan. Kemudian dia beriman, saya orang yang pertama beriman kepadamu ya Allah. Kenapa? Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Karena kita ini makhluk. Allah itu Khaliq, tidak sama antara makhluk dengan Khaliq. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang serupa dengan Allah baik di bumi maupun di langit. Satu pun tidak ada yang serupa. Makanya kalau ada orang yang mengatakan saya pernah lihat Allah, Ustaz saya pernah mimpi Allah, ini bohong. Tidak ada orang yang pernah bermimpi Allah. Adalah anak sekolah kuliah di Eropa, dia katakan ketika pulang dari Eropa, wahai bapakku, saya ingin murtad. Kenapa? Saya ingin bertanya 3 hal. Kalau tidak dijawab, saya keluar dari Islam. Apa 3 hal itu? Yang pertama dia katakan, wahai bapak, itu iblis terbuat dari api, dan dia akan dimasukkan ke dalam api. Bagaimana rasanya itu sementara dia sama-sama terbuat dari api? Yang kedua, wahai bapak, adakah sesuatu yang ada sementara dia tidak nampak?
Yang ada itu ya kita bisa lihat, kita bisa rasakan, kita bisa saksikan. Itulah yang ada. Sementara Tuhan tidak pernah dilihat. Yang ketiga dia katakan, wahai Bapakku, apa sebenarnya arti daripada takdir itu? Bapaknya karena bukan ustaz, dia cari ustaz. Dia katakan nanti ustaz yang jawab pertanyaanmu. Datanglah Pak Ustaz. Ustaz, ini anakku kalau tidak dijawab dia akan murtad. Apa pertanyaannya? Ada 3 pertanyaannya. Kata anak itu, wahai Ustaz, saya mau bertanya, tapi Ustaz jangan marah kalau saya bertanya. Ustaz katakan, saya tidak marah, tapi saya akan mencoba menjawab apa yang saya tahu. Bertanyalah anak ini dengan 3 pertanyaan tadi. Ustaz, itu iblis terbuat dari api, nanti dimasukkan dalam api. Apa yang dirasakan itu iblis sementara sama-sama dari api? Yang kedua, adakah sesuatu yang ada sementara dia tidak ada? Tidak nampak di tengah kita. Tuhan itu tidak nampak. Yang ketiga, apa sebenarnya arti takdir itu? Kenapa orang Islam setiap kejadian sesuatu dia cuma katakan, itu sudah takdirnya. Selesai, tidak ada pertanyaan lagi. Apa dilakukan oleh Pak Ustadz? Langsung dia tampar laki-laki. Apa yang terjadi? Laki-laki ini mengatakan, Ustadz jangan marah. Tadi kan saya bilang jangan marah kalau saya bertanya. Kata Ustadz, itu jawaban dari 3 pertanyaan. Dengan 1 tamparan ditempelin orang ini. Dari 3 pertanyaan 1 jawaban. Kata Pak Ustaz, wahai anak muda, ini tanganku yang tadi tampar kamu terbuat dari apa? Ada kulitnya? Ada. Itu pipimu ada kulitnya juga? Oh, ada kulitnya. Sama-sama dari kulit. Iya, sama-sama dari. Bagaimana rasanya tadi ketika ditampar? Sakit Ustaz. Dan begitu juga yang dirasakan oleh iblis. Dia terbuat dari api, dimasukkan dalam api. Itu yang dirasakan oleh iblis. Kamu saja ini sama-sama dari kulit dan sakit kamu rasakan. Yang kedua, kata Pak Ustaz, tadi kamu rasakan sakit. Iya, sakit Ustaz. Pernah lihat itu sakit? Tidak pernah Ustaz. Tapi bisa dirasakan? Bisa. Dia tidak berwujud, tidak ada wujudnya. Tapi kamu bisa rasakan. Ini saja kamu tidak pernah lihat, apalagi kamu ingin melihat Tuhan. Tidak ada itu. Sakit saja tidak pernah kita lihat, tapi dia bisa kita rasakan. Jangankan sakit, orang yang buang angin saja kita bisa rasa, tapi dia tidak terlihat. Yang ketiga, kata Pak Ustaz, pernahkah kamu menyangka bahwa hari ini saya tampar kamu? Tidak pernah Ustaz. Itulah yang disebut dengan takdir. Takdir itu ketika kita berusaha dan hasil daripada itu, itulah ketentuan yang kita dapatkan. Karena semuanya adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka syahadat itu kenapa kita dianjurkan untuk berbanyak itu? Karena seringkali dalam 1 tahun lamanya mungkin kita pernah melakukan kesalahan. Mungkin kita sesungguhnya melakukan sesuatu yang membuat kita kufur. Sehingga di bulan Ramadan kita disuruh untuk banyak bersyahadat. Makanya ketika mau buka puasa itu selalu kita baca asyhadu alla ilaha illallah. Itu karena 11 bulan lamanya mungkin kita pernah percaya dengan cincin-cincin keramat. Mungkin kita pernah percaya dengan batu-batu keramat. Mungkin kita pernah ke dukun-dukun. Mungkin pernah ini dan lain sebagainya. Makanya disuruh kita banyak bersyahadat di bulan Ramadan. Dan syahadat yang kita baca itu sesungguhnya mengantarkan kita supaya kita terbiasa untuk berzikir, mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Tidak perlu goyang bibir. Karena orang dalam keadaan sakaratul maut tidak perlu goyang bibirnya. Yang goyang itu hanya lidah. Makanya satu-satunya kalimat yang tidak perlu goyang bibirnya, hanya lidah saja yang goyang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Yang kedua, istighfar, meminta ampun. Kenapa kita beristighfar di bulan Ramadan? Karena betapa banyaknya dosa-dosa kita yang kita lakukan, maka kita dianjurkan untuk banyak beristighfar. Istighfar apa? Istighfar meminta ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita. Nabi SAW tidak ada dosanya, tapi Nabi setiap hari beristighfar. Berapa kali Bu? Dalam hadis dikatakan 70 kali. Dalam hadis yang lain dikatakan 100 kali. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yawm 100 marrah. Kata Nabi, demi Allah, setiap hari saya beristighfar itu. Setiap hari fi kulli yawm
mi'ata marrah, 100 kali Nabi beristighfar. Ada dosanya? Tidak ada. Kalau kita Bu, ada yang tidak ada dosanya? Kalau ada yang mengaku saya tidak ada dosanya, hari itu juga kita berdosa Bu. Hari itu juga kita berdosa. Kenapa? Karena manusia. Manusia itu dari kata nasia. Nasia itu lupa. Manusia itu suka lupa. Itu manusia. Dan insan. Insan itu manusia. Dari kata nasia, nasia itu lupa. Maka karena kita ini selalu lupa, orang yang paling baik, paling bagus ialah ketika dia lupa, ketika dia melakukan satu kesalahan, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata', semua anak Adam itu pernah melakukan kesalahan. Wa khairu, dan sebaik-baik khata'in, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu at-tawwabun, mereka kembali kepada Allah dan bertobat kepada. Maka ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, di bulan Ramadan ini, bulan yang mulia, tempat kita beristighfar, meminta ampunan. Setiap kita mau buka puasa, setidaknya kita meminta ampunan kepada Allah, membaca doa tadi. Yang ketiga, tardawna, yang dua hal seharusnya kita minta, yaitu kita minta surga. Minta apa Bu? Surga. Kenapa kita minta surga? Karena surga adalah tempat yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang melakukan amal-amal saleh, orang-orang yang bertakwa. Ujung jalan kita ini antara dua, mau ke surga atau mau ke neraka, dua saja. Makanya kita minta masuk ke dalam surga. Ada yang mau masuk surga? Mau masuk surga Bu? Mau sekarang atau nanti? Jangan sekarang, karena harus mati dulu kalau sekarang ya. Dengan sekarang surga itu, kita semua mau masuk surga. Tapi pintar ibu-ibu nanti saja ya, jangan sekarang. Yang kedua, kita minta perlindungan dari api neraka, karena kita tahu bahwa hukuman bagi orang-orang yang tidak taat, tidak patuh, yaitu hukumannya di api neraka. Kita tahu semua, membaca bagaimana isinya surga dan bagaimana isinya orang yang masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu bulan Ramadan kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ridho, diberikan nanti surga. Paling tidak kita minta surga yang paling tinggi, surga Firdaus yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin sebagai undang-undang. Oke. Kita sudah diberikan 4 hal oleh Pak Ustadz, ibu-ibu, 4 hal yang harus diperbanyak dan juga tidak boleh ditinggalkan di dalam ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, pastinya hari ini ibu-ibu punya pertanyaan atau punya hal-hal yang ingin disampaikan kepada Pak Ustadz di sore hari ini. Selanjutnya, saya persilakan ibu-ibu dari sisi kiri dan sisi kanan untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Ustadz. Saya silakan satu dari sisi kanan dan juga satu dari sisi kiri. Syiar Majelis Taklim Ramadan. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. Syiar Majelis Taklim Ramadan. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. Luar biasa, ini masih semangat sore hari ini. Pastinya ini sudah tidak sabar untuk buka puasa hari ini tentunya. Silakan Bunda, tadi yang sebelah sini, silakan disampaikan pertanyaannya. Boleh disampaikan nama dan juga dari BKMT Kecamatan mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suismini, perwakilan dari BKMT Kecamatan Mulawan. Izin bertanya Pak Ustaz, yang saya pertanyakan yaitu masalah terakhir, yaitu dalam keseharian kami baik di dalam pribadi maupun di masyarakat, kami tidak sengaja maupun tidak sengaja itu ada kehilapan. Mungkin apakah kita mendengar secara tidak langsung atau mungkin secara langsung itu biasa ada ucapan atau perkataan yang baik disengaja maupun tidak sengaja. Untuk menyikapinya dalam bulan Ramadan ini Pak Ustaz, bagaimana kita untuk menyikapi supaya kita terhindar dari
perbuatan yang tidak mengenakan atau yang disengaja atau tidak disengaja tersebut supaya kita terhindar dari api neraka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab, Pak Ustadz? Atau kita akan langsung lempar lagi ke sebelah kiri. Silakan Bunda dari siap. Bunda silakan boleh berdiri dan boleh diperkenalkan dari kecamatan mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ibu Cicu dari BKMT Kecamatan Kadia. Saya ini bertanya Pak Ustaz mengenai tarwih. Lebih banyak perbedaannya tarwih di masjid dan di rumah. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ustadz, kita sudah ada 2 pertanyaan dari ibu kita. Yang pertama adalah soal kehilapan di bulan suci Ramadan. Bagaimana kita menyikapinya ketika terjadi kehilapan yang disengaja maupun tidak disengaja? Dan pertanyaan yang kedua ini soal tentang tarawih. Tarawih mana yang lebih baik, di rumah atau di masjid? Silakan, ini akan langsung diklarifikasi oleh Ustadz kita. Ya. Yang pertama tentang kesalahan atau kelalaian di dalam bulan Ramadan. Ini yang pertama. Biasanya kita ketika ingin masuk bulan Ramadan, kita kirim WA, SMS, mohon maaf, tangan tidak dan lain sebagainya. Ada kata-kata untuk apa? Maknanya sesungguhnya saling maaf memaafkan. Itu satu. Ketika masuk bulan Ramadan, kita kan menjaga diri dari semua hal-hal itu. Tiba-tiba ada sesuatu yang bisa menyebabkan kita melakukan kesalahan, melakukan dosa misalnya. Contoh, kita sedang berpuasa, ada kumpul ibu-ibu, dia lagi magosip. Contoh, ini mungkin. Ustaz, bagaimana kalau misalnya ada kumpul, sementara orang di situ sedang menggosip, sementara kita sedang puasa, jangan berkumpul di situ. Tapi kita dibawakan, Ustaz, dia datang ke kita, ada berita baru, ada begini. Di mana kita dengar ada ini? Caranya, Anda sedang puasa. Bu, saya puasa ini, saya tidak mau cerita dulu. Kalau begitu nanti sudah batal baru kita cerita ya. Jangan juga. Jadi menghindarkan diri kita, berusaha menghindarkan diri dari hal-hal itu yang kita tahu bahwa itu akan merusak pahala puasa kita. Yang kita tahu, oh ini kalau saya begini akan rusak pahala puasa, lebih baik saya hindar. Dan semuanya kalau dia kejelekan pasti ada berbicara di dalam hati. Maka tabal fuadu ma ra'a. Hati itu tidak akan berbohong apa yang dia lihat. Kalau itu akan mengantarkan pada kejelekan, biasanya dalam hati itu muncul. Ini tidak bagus ini. Kecuali kalau lebih kuat setannya, itu lagi yang masalah. Kalau lebih kuat karena sudah terbiasa dengan kejelekan. Biasanya hal-hal yang sudah terbiasa dengan kejelekan, maka dia sudah biasa untuk melakukannya. Tapi kalau dia baru pertama, itu akan ada pertentangan batin antara kebaikan dengan keburukan. Makanya tanyakan di dalam hati. Kalau ada melakukan ini, jangan, nanti ini akan merusak pahala puasa saya. Jadi hal-hal yang seperti itu kita berusaha untuk menghindarinya. Kalau begitu Ustaz, ya perbanyak ibadah. Contoh, ibu-ibu kalau di rumah, paling kalau sudah membersihkan rumah, kemudian mengurus anak-anaknya, ya ambil Al-Quran, baca-baca Al-Quran. Kalau bisa dibaca dalam 1 hari 1 juz, alhamdulillah. Dalam 1 hari 2 juz, itu lebih luar biasa. Kenapa? Dia mengisi dengan kebaikan-kebaikan. Karena setiap detik bulan Ramadan ini begitu berharga, karena dilipat gandakan amalan kebajikan. Betapa banyak orang di dalam kubur ingin hidup kembali untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kita yang masih hidup ini kan kesempatan, apalagi di bulan Ramadan, maka itu caranya seperti itu. Kemudian yang kedua, yang mana lebih afdal kita sholatnya, sholat tarawih di rumah atau sholat tarawih di masjid? Kalau ibu masih punya suami dan suaminya mengizinkan sholat tarawihnya di masjid, itu lebih afdal.
Kenapa? Karena banyak keutamaan orang yang sholat di masjid. Yang pertama, orang yang sholat di masjid, dia akan sholat berjamaah. Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bisab'i wa isyrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih afdal dari sholat sendirian. Jaraknya 27 derajat. Jaraknya antara orang yang sholat sendiri dengan orang yang sholat berjamaah. Bayangkan Bu, kalau kita masuk di kelas ekonomi, yang kita dapat itu telur sama ikan kering. Sementara orang yang kelas VIP, semuanya biar buah-buahan ada, semua yang dia inginkan ada. Yang mana kita mau? Yang di bawah ikan kering atau yang di atas? Pasti yang di atas. Kenapa? Karena itu semua manusia pasti menginginkan yang terbaik. Maka orang yang berjamaah itu lebih baik. Pertama. Yang kedua, kalau kita salat di masjid, maka kalaupun kita tidak khusyuk, ada jamaah yang lain yang sudah khusyuk, itu sudah mewakili kita. Saya salat misalnya, kurang-kurang khusyukku, yang penting jamaah lain ini ada di antara mereka yang khusyuk. Allah sudah memaklumi karena kita sedang berjamaah. Yang ketiga, betapa banyak orang yang berjamaah, kali jumlahnya itu dengan kita salat sendiri. Kalau kita temani berjamaah 1 juta orang, itu dikalikan berapa itu kebaikan-kebaikan kalau kita berjamaah. Yang keempat, orang yang berjamaah di masjid itu semangat dia karena ada imam bacaannya bagus. Dan lebih bagus dari bacaan kita, imamnya. Sehingga tajwidnya bagus. Kalau kita di rumah sendiri, itu pun qul huwallahu ahad berulang-ulang. Melawan itu lagi 3 kul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kul dingin ya. Ada orang yang mengatakan, "Bapak, tidak usah kita salat di masjid." Kenapa? Karena di masjid panjang-panjang bacaannya. Jadi kita di rumah saja, baca yang dingin-dingin saja, yang cool. Ini ada kisah yang seperti itu saya dengar. Suruh suaminya baca cool. Jadi itu Bu. Jadi kalau ada suaminya dan diizinkan, lebih baik sholat di masjid. Tapi kalau suaminya mengatakan, Ibu, Mama sholat di rumah saja karena saya mau keluar daerah, tidak usah kita keluar ke masjid ya, kita di rumah, maka lebih afdal sholat di rumah. Karena suami lebih wajib kita taati daripada kita keluar untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih di masjid. Oke, ini sudah 2 pertanyaan yang langsung dijawab oleh Ustadz kita langsung. Tadi sudah dijawab pertanyaan pertama bahwa sebenarnya itu kembali lagi ke diri kita Ustadz ya, bagaimana kita membentengi diri kita dari hal-hal yang bisa memakruhkan bahkan membatalkan ibadah puasa kita. Dan juga mungkin tadi pertanyaan kedua juga sudah diklarifikasi dan dijawab langsung oleh Ustadz. Ini tergantung izin suami berarti Ustadz ya. Balik lagi bahwa kita selalu ingin mendapatkan pahala yang lebih banyak ya setiap hari Pak Ustadz. Oke pemirsa yang ada di rumah hari ini, pastinya ibu-ibu yang masih ada di studio hari ini pastinya masih semangat beribadah puasa dan menantikan buka puasa kita hari ini. Untuk itu sebelum pertanyaan di sesi 2 ini saya mau dengar lagi yel-yel dari ibu-ibu, boleh ya Bunda ya? Yes. Oke siap, coba kita cek lagi syiar Majelis Talim Ramadan. Dari aman, nyaman dan bahagia. Luar biasa. Silakan Bunda pertanyaannya. Mohon izin boleh berdiri Bunda. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Perkenalkan saya Ibu Farida dari BKMT Kecamatan Kadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagaimana kita ketahui bersama, ini dari pencerahan dari Ustaz di bulan suci Ramadan itu, pada saat bulan Ramadan itu pintu surga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup, setan-setan itu diikat. Tetapi yang masih mengganjal sebenarnya di hati saya, kalau misalnya setan-setan itu diikat, tapi kenapa justru di bulan suci Ramadan ini ujiannya luar biasa, godaannya, dan kita tahu sendiri banyak terjadi kejahatan di mana-mana. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita buka lagi satu sesi. Silakan Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wa Aliyati dari BKMT Kecamatan Wawua.
Pertanyaan saya singkat saja. Yang pertama, apa yang menjadi keutamaan dari beristighfar? Yang kedua, adakah kira-kira waktu khusus yang dianjurkan untuk kita beristighfar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, ini sudah ada 2 pertanyaan lagi. Ini pertanyaan pertama dari Bunda kita yang ada di samping kiri. Ini mungkin mewakili pertanyaan kita semua juga kayaknya Pak Ustadz ya, karena di Ramadan ini setan dibelenggu, tapi masih banyak sekali godaan yang sering datang ke kita gitu Bunda ya. Luar biasa. Dan di sebelah sini juga sudah ada pertanyaan tentang keutamaan istighfar dan adakah waktu khusus untuk kita mengucapkan istighfar. Silakan langsung dijawab Ustaz. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Nabi bersabda, jika telah masuk bulan Ramadan, maka futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka dan dikunci pintu-pintu neraka. Wasufidatis syayatin, dan syaitan-syaitan itu dibelenggu. Apakah yang dimaksud itu secara tekstual bahwa pintunya surga itu dibuka pintu itu, atau itu hanya sebuah balaghah, kiasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud dengan pintu-pintu surga itu dibuka ialah segala amal-amal kebajikan itu berlipat-lipat ganda di dalam bulan Ramadan. Amal-amal kebajikan itu berbeda pahalanya ketika kita lakukan dalam bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan. Maka pintu surga itu dimaknai bahwa pintu surga itu terbuka karena amalan-amalan kebajikan yang banyak dilakukan. Bukan berarti pintu surga itu dibuka secara tekstual, dibuka, tidak. Karena surga saja masih gaib. Kita tidak tahu bagaimana bentuk dia gaib. Makanya maknanya sesungguhnya kata ulama ialah kebaikan dan keberkahan bulan Ramadan itulah yang mengantarkan manusia banyak akan masuk ke dalam surga. Karena keberkahannya itu. Berkahnya itu ya, barakah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Kita lakukan salat sunnah, pahalanya seperti wajib. Kita lakukan kebaikan berlipat-lipat ganda. Itu. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu surga itu ditutup. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang melakukan kebaikan. Bayangkan, nanti kalau kita masuk awal bulan Ramadan, kita masuk awal bulan Ramadan, semua orang itu walaupun tidak pernah injak masjid, dia injak masjid. Betul Bu? Iya. Suatu kebaikan itu. Itu maknanya bahwa bulan Ramadan datang itu semuanya akan berubah, walaupun nanti 3 hari saja, 4 hari saja, tapi di awal pasti berubah. Yang tidak pernah pergi masjid, beli songkok, beli baju koko, sarung, sorban, siap ke masjid. Alhamdulillah kalau bisa bertahan 10 hari. Alhamdulillah. Tapi itulah berkah. Itulah yang disebut berkah tadi, bahwa orang ketika masuk Ramadan, mereka ingin melakukan kebaikan, mereka ingin berubah, mereka ingin menghargai datangnya bulan Ramadan, mereka ingin supaya dia tidak masuk ke dalam neraka. Itu sebenarnya keinginan orang. Tapi di perjalanan itu tadi, apakah betul setan itu dibelenggu, diikat kakinya, tangannya, maknanya sesungguhnya ialah orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu, dia akan menghimpit jalan-jalannya setan, syahwat itu. Itu sebenarnya yang mencegah orang untuk melakukan kemaksiatan. Persoalannya kalau dia tidak puasa, bagaimana caranya menghimpit itu? Kalau memang dia tidak puasa, bagaimana caranya untuk menutup pintu surga dibuka, pintu neraka itu gimana caranya? Makanya maknanya ialah orang yang betul-betul melaksanakan ibadah puasa, betul-betul puasa, maka dia akan mencegah dirinya dari melakukan kemaksiatan. Itulah yang disebut as-saumu junnah. Puasa itu adalah benteng. Saya mau begini, tapi saya puasa, dia tahan dirinya. Saya mau begini, saya puasa, dosa saya mau bohong-bohong, tapi saya puasa ini. Tertahan dia karena as-saumu junnah tadi.
puasa itu sebagai benteng. Bentengnya karena jalur-jalur setan itu setengah mati dia ingin menggoda karena orang itu sedang berpuasa. Makanya dimaksud di situ wasufidati syayatin, bukan berarti bahwa setan itu diikat kakinya, diikat di belum. Kitalah yang sesungguhnya mengikatnya. Kita yang mengikatnya supaya dia tidak sanggup untuk menggoda kita dengan cara puasa dengan sungguh-sungguh, perbanyak ibadah. Tapi kalau kita tidak mampu dengan itu, berkeliaran itu setan-setan, berkeliaran di mana-mana. Artinya apa? Walaupun demikian, pasti ada pengaruh bagi iblis dan teman-temannya ketika masuk bulan Ramadan. Mereka bersedih, kenapa betapa banyak orang melakukan kebaikan. Siapa yang mau temani dia nanti di dalam neraka? Mereka bersedih, dia juga berusaha untuk menggoda. Salah satunya godaan mereka ialah, ini saya puasa atau tidak? Itu haus dia lihat es krim. Ini saya puasa atau tidak, sudah tidak itu. Dari di dalam sini, itulah namanya as-shaum junah, puasa itu benteng. Maka kitalah yang membentengi diri, kitalah yang mengikat setan-setan itu. Kalau dengan puasa kita puasa yang baik, puasa yang benar, maka itulah yang mencegah mereka untuk menggoda kita. Itu sebenarnya yang dimaksud di dalam hadis itu. Bukan berarti bahwa dikunci dan lain. Kalau dikunci, semua jadi beriman semua, semua jadi saleh semua. Tidak. Tidak ada yang goda-goda manusia. Berarti ada tetap mereka masih cuma menggodanya itu yang tadinya 100% dia bisa menggoda, dia tinggal 20%. Karena terhimpit tadi, ada benteng yang mencegah dia untuk leluasa menggoda anak manusia. Itu. Oke, siap Pak. Kamu langsung menjawab untuk pertanyaan kedua. Istighfar keutamaannya disebutkan di dalam hadis, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan istighfar. Kapan itu Ustaz? Paling bagus kita baca 100 kali setelah salat subuh. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. 2. Bukan astagfirullah saja, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Jadi meminta ampunan, istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membiasakan dirinya istighfar, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja, maka Allah menjadikan setiap kesedihannya, setiap kegundah gulananya ada solusinya, ada jalan keluarnya. Dia stres, Allah berikan petunjuk kepadanya. Wa min kulli dhiqin mahraja, dan Allah jadikan setiap kesempitan hatinya itu ada keluasan. Kenapa? Dia beristighfar kepada Allah, minta ampunan. Ya Allah, jadikan solusi atas semua masalahku ini. Dia punya masalah di kantor, dia dimarah-marahi sama bosnya. Kenapa begini, kenapa begitu? Perbanyak istighfar. Kembalikan semua sama Allah, maka hati itu bisa tenang. Wa min kulli dhiqin mahraja. Dan yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Kadang-kadang ada orang yang kasih kita sesuatu, kita tidak sangka-sangka. Kok saya dikasihkan? Ya. Kadang-kadang ada rezeki yang datang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba ada datang, Ustaz, saya mau kasih kita rumah. Alhamdulillah. Ya. Dan itu terjadi. Makanya kita tidak sangka-sangka. Man lazimal istighfar itu. Kapan kita baca? 100 kali minimal setelah salat asar, setelah salat subuh. Nanti kalau bisa di sore hari kita perbanyak lagi istighfar. Nah, itu istighfar. Makanya pernah orang datang kepada Imam Hasan Basri, Imam, ini sawahku selalu tandus, hasilnya tidak bagus. Apa yang saya lakukan? Kata Imam, dia katakan perbanyak istighfar. Wahai Imam, ini usahaku bangkrut. Apa yang saya lakukan? Perbanyak istighfar. Datang satu lagi, wahai Imam, saya ini sudah lama menikah, tidak ada anakku. Apa yang harus saya lakukan? Kata Imam Hasan Basri, memperbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Karena disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an itu Allah akan membanyakkan anaknya orang yang rajin beristighfar. Makanya ustaz-ustaz itu banyak anaknya. Itulah. Ya, terima kasih. Oke, siap Pak Ustadz. Berarti
Nanti mungkin ibu-ibu kalau mau punya anak lagi, perbanyak istighfar berarti Bunda ya. Oke Bunda, kita yel-yel lagi. Boleh Bunda ya, sebelum kita buka sesi pertanyaan lagi. Kayaknya ini kita semakin kesini semakin banyak pasti yang ingin ditanyakan oleh Bunda kepada narasumber kita sore hari ini. Kita coba lagi Bunda share majelis Talim Ramadan. Kendari aman, nyaman, bahagia. Luar biasa. Coba lagi Bunda siap majelis Talim Ramadan. Kendari aman, nyaman, bahagia. Luar biasa. Kita buka 2 pertanyaan lagi. Silakan Bunda. Boleh langsung di sebelah sini. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ustadz, ibu-ibu majelis taklim dari Kecamatan Kendari, Wawa dan Karya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah mendapatkan pencerahan dari Pak Ustadz yang mengganjal dari pemikiran saya, yaitu mengenai amalan-amalan yang dilakukan pada bulan suci Ramadan maupun dalam keadaan 11 bulan yang bukan bulan suci Ramadan. Jadi begini Pak Ustadz, pada 11 bulan itu kita telah mengumpulkan segala macam daripada rezeki untuk kita laksanakan pada bulan suci Ramadan. Karena Allah telah menjanjikan kita bahwa dalam bulan suci Ramadan itu berlipat-lipat dari pahalanya. Jadi baik rezeki kita maupun apa kita simpan untuk dalam bulan suci Ramadan. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana dalam 11 bulan ini masih ada saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkan daripada rezeki atau misalnya makanan, atau mungkin butuh daripada sekolah dan lain sebagainya. Tetapi kita masih menahan untuk bulan suci Ramadan karena Allah telah menjanjikan kita. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz langsung dijawab pertanyaannya. Iya. Kalau ada orang yang berpikir seperti ini, seperti tadi, tidak mau dia bersedekah, nanti Ramadan saja saya bersedekah. Tidak mau saya infak nanti Ramadan, karena di Ramadan itu yang banyak sekali pahalanya. Sementara bulan lain kan biasa saja. Wah, ini tidak memahami sebenarnya makna daripada ayat-ayat yang lain. Jadi bukan bulan Ramadan saja bulan suci. Ada 4 bulan suci di luar bulan Ramadan. Apa itu? Disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan suci. Yang bulan suci itu ketika kita melaksanakan ibadah di situ pahalanya lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Jadi tidak harus bulan Ramadan baru mau bersedekah, enggak. Tidak harus berinfak di bulan Ramadan saja, enggak. Tetapi kapan saja. Dan yang paling tepat ketika orang itu sangat membutuhkan, disitulah waktu yang paling tepat kita mengeluarkan harta kita. Jadi kalau ditanya, Ustaz, kapan harta itu paling bagus dikeluarkan untuk disedekah? Ketika ada orang paling butuh. Beda orang ketika dia sudah makan, baru kita kasih makan, beda. Sudah kenyang dia. Kalau mau lihat orang yang dia anggap semua makanan itu enak, cari orang yang lapar. Kalau orang lapar itu, apapun kita sediakan habis. Kenapa? Karena dia sangat membutuhkan. Itu. Biar nasi dengan apa? Ya sayur-sayur biasa dia habis itu. Karena lapar.
Begitu juga ketika kita ingin membantu orang. Kalau ditanya kapan tepatnya, ketika orang itu sangat membutuhkan bantuan, di situ yang paling bagus ketika orang memberikan bantuan. Maka tadi kalau ada orang setiap bulan membutuhkan, jangan sampai kita tunggu nanti Ramadan baru mau kasih. Enggak. Tidak. Tetapi di bulan apapun kita kasih. Apalagi ada yang disebut dengan Jumat berkah. Di hari Jumat. Kenapa di hari Jumat? Hari raya kaum muslimin itu hari Jumat. Hari apa, Bu? Hari Jumat. Makanya ulama orang-orang di Mesir itu, orang-orang Arab di Mesir, kalau dia hari Jumat, yang dia makan itu pasti makanan enak. Potong ayam, potong kambing, potong sapi, hari Jumat. Dia buat di rumahnya, kemudian dia bagikan. Sama dengan kita di sini bikin nasi kuning, Jumat berkah, orang sudah sholat Jumat dia bagikan. Kalau di sana dia memang bikin hari Jumat, hari raya. Jadi tidak harus nunggu bulan Ramadan. Melakukan kebaikan tidak perlu menunggu waktu. Kalau bisa sekarang, ya sekarang. Jangan tunggu kapan lagi. Ya kalau bisa sekarang, ya mulai dari sekarang. Jadi, apakah kebaikan saya nanti itu Ustaz? Beda nanti Ramadan, ada lagi rezekinya yang lain. Itu. Rezeki itu tidak itu toh. Rezeki kita akan bertambah kalau kita rajin berikan. Mana kasat sadaqatun mimmal, tidak berkurang harta yang disedekahkan. Semakin banyak dia keluarkan, maka di bulan Ramadan nanti lihat yang dia sedekahkan di luar bulan Ramadan, di bulan Ramadan maka lebih banyak yang masuk kepadanya. Kenapa? Karena itu tadi dia sudah terbiasa muhsinin. Makanya di Mesir itu khususnya atau di Saudi Arabia ada yang disebut dengan muhsinin. Beda muslim, beda mukmin, beda muhsin. Kalau muhsin itu sudah terbiasa melakukan kebaikan, sudah terkenal dia. Datang bapak itu, bapak ini orang yang paling bagus, orang yang paling banyak sedekah. Datang ibu ini, ibu ini kalau kita datang ke rumahnya banyak sekali dia kasih kita. Ibu ini selalu dia bagikan ke tetangganya. Ibu ini kalau bulan Ramadan dia suka berbagi, dikenal dia kebaikannya, itu muhsinin namanya. Muhsinin. Tapi Ustaz saya juga mau berbagi tapi tidak ada. Ya kita beli satu begini kurma, bulan Ramadan bagikan ke tetangga kurma itu. Kenapa? Berbagi itu tadi, berbagi. Jadi tidak harus bulan Ramadan. Kalau ada orang berpikiran nanti tidak. Karena kebaikan itu bisa dilakukan kapan dan dimanapun, tidak harus di dalam bulan Ramadan. Tetapi memang pahalanya itu di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah sama dengan bulan-bulan 4 bulan itu. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Rajab Mudar. Bulan Rajab itu bulan suci, Ashhurul Hurum. Terima kasih. Baik Bunda, sudah diklarifikasi langsung, sudah dijawab langsung pertanyaannya oleh Pak Ustadz kita hari ini. Dan tentunya hari ini pastinya kita sudah mengetahui 4 hal apa saja yang dilakukan dalam bulan Ramadan tadi. Tentunya Pak Ustadz tadi sudah memberikan syarat penjelasan ke kita semua apa saja yang harus berbanyak dan apa saja yang tidak boleh ditinggalkan selama ibadah di bulan suci Ramadan. Dan pastinya saat ini kita sudah sampai di penghujung syiar kita untuk edisi hari ini. Baik pemirsa Sultra TV yang ada di rumah, kita sudah sampai di penghujung edisi syiar kita sore hari ini. Untuk itu kita berikan kepada Pak Ustadz untuk menyampaikan kesimpulan dari tema kita hari ini. Sebagai kesimpulan, ibu-ibu sekalian, perbanyak baca doa sebelum berbuka puasa. Minimal doa yang kita baca, yang tadi kita baca itu asyhadu an la ilaha illallah, kemudian beristighfar dan minta surga dan minta pengampunan dari api neraka, dijauhkan dari api neraka. Itu yang pertama. Jadi kita baca doa karena doa orang-orang yang berpuasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puas-puaskan beribadah selama masih hidup, karena orang kalau sudah mati tidak bisa lagi dia beribadah di bawah itu. Maka selama kita berada bulan Ramadan, puas-puaskan ibadah kita, capek-capekkan untuk salat. Karena suatu waktu nanti kita ingin salat, tidak bisa lagi kita salat karena kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Terima kasih. Baik pemirsa Sultra TV yang ada di rumah,
Ustadz dan juga narasumber di samping saya, Ustadz Dr. Haji Daniel Idrus LCMTHI hari ini pun juga sudah memberikan kesimpulan dari seluruh apa yang sudah kita bahas hari ini. Dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung untuk edisi Syiar Majelis Halim Ramadan hari ini. Untuk itu, mari kita akhiri edisi hari ini dengan bersalawat. Mohon izin, Ustadz, boleh kita dipimpin untuk bersalawat hari ini. Dan pastinya hari ini adalah edisi yang akan kita nantikan lagi di esok hari. Sampai jumpa. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya